Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Fakhrudin dengan NIM 2206001210067 akan menjelaskan sedikit bagaimana tahapan dalam proses requirement engineering dilaksanakan dengan contoh studi kasus dan menjelaskan sedikit prinsip-prinsip dari metode agile, prototype, dan waterfall serta contoh dari masing-masing metode tersebut. Pertama, pengertian dari requirement engineering. Requirement engineering adalah proses untuk memahami, menganalisis, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan pengguna dan stakeholder untuk sistem perangkat lunak atau produk. Requirement engineering adalah bagian penting dari pengembangan sistem, karena memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder. Contoh studi kasusnya, sebuah warung ingin memaksimalkan dan mengefisiensikan waktu dalam pelayanan di warungnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu warung dalam memaksimalkan dan mengefisiensikan waktu dalam pelayanannya. Berikut tahapan dalam proses requirement engineering. Pada tahap pertama ada inception. Tahap ini melibatkan identifikasi stakeholder, pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh stakeholder, dan mendefinisikan lingkup sistem. Seperti mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam operasional warung, mengidentifikasi masalah dengan melakukan wawancara untuk memahami proses operasional dan kebutuhan mereka, mengklasifikasi kebutuhan menjadi fungsional, apa yang sistem harus lakukan, dan non-fungsional, atribut sistem seperti kinerja, keamanan, dan lain sebagainya. Identifikasi batasan-batasan yang mungkin mempengaruhi pengembangan sistem dan kendala yang mungkin membatasi implementasi tertentu. Tahap kedua ada elicitation. Tahap ini melibatkan pengumpulan detail persyaratan sistem dari berbagai sumber, seperti melakukan wawancara dengan pemilik warung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasional sehari-hari, mengamati proses pelayanan secara langsung di warung untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang tidak terungkap pada saat wawancara, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data lebih terstruktur dari pemilik warung agar dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik, melakukan validasi informasi yang telah diperoleh, dan menggunakan feedback untuk menyesuaikan kebutuhan yang diidentifikasi. Tahap ketiga ada elaboration. Pada tahap ini melibatkan analisis dan pengkajian lebih lanjut tentang kebutuhan pengguna dan stakeholder yang telah dikumpulkan pada tahap elicitation, seperti memastikan kebutuhan pengguna dan stakeholder telah dipahami dengan benar, mengidentifikasi kebutuhan yang saling bertentangan, menentukan solusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder. Tahap keempat ada negotiation. Tahap ini melibatkan diskusi dan negosiasi untuk menyeimbangkan persyaratan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas, seperti mencapai kesepakatan antara tim requirement engineering dan pemangku kepentingan, mengubah atau menyesuaikan kebutuhan pengguna dan stakeholder sesuai dengan kesepakatan. Tahap kelima ada specification. Tahap ini melibatkan pembuatan dokumen persyaratan sistem yaitu SRS, dibuat dengan format yang lengkap dan jelas serta dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dalam SRS mencakup informasi seperti deskripsi umum sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan bisnis. Tahap keenam ada validation. Tahap ini melibatkan validasi SRS dengan dilakukannya review oleh pembuat dan pemilik warung untuk memastikan bahwa SRS telah memenuhi kebutuhan pengguna dan stakeholder.
Selanjutnya, pemilik warung menyetujui SRS yang telah dibuat. Tahap ketujuh ada manajemen. Pada tahap ini, tim Requirement Engineering mengelola persyaratan sistem selama siklus hidup sistem. Tim Requirement Engineering menggunakan metode kontroversi untuk melacak perubahan pada persyaratan sistem. Tim Requirement Engineering juga memantau kebutuhan pengguna dan stakeholder untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan sistem. Jika ada perubahan kebutuhan sistem, tim Requirement Engineering melakukan revisi pada SRS. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari metode waterfall, prototype, dan agile. Dimulai dari prinsip dari metode prototype. Prinsip metode prototype fokus pada pengguna. Metode prototype berfokus pada kebutuhan pengguna. Prototype dibuat untuk mendapatkan feedback dari pengguna, sehingga perangkat lunak yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Iteratif, yaitu pengembangan dilakukan secara bertahap. Prototipe pertama akan dikembangkan, kemudian mendapatkan feedback dari pengguna, dan kemudian dikembangkan lagi berdasarkan feedback tersebut. Prototipe bersifat kasar. Prototipe tidak perlu dibuat dengan sempurna. Prototipe cukup dibuat dengan kasar, sehingga dapat dengan cepat diuji oleh pengguna. Contoh kasus dari metode prototipe, sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk memesan makanan. Perusahaan tersebut dapat menggunakan metode prototype untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Pertama, perusahaan akan membuat prototipe aplikasi yang sederhana. Prototipe ini kemudian akan diberikan kepada pengguna untuk diuji. Setelah mendapatkan feedback dari pengguna, perusahaan akan mengembangkan prototipe tersebut berdasarkan feedback tersebut. Selanjutnya, prinsip dari metode agile. Prinsip dari metode agile mengutamakan kepuasan klien dan menjadikan sebagai prioritas utama. Dalam proses development, semua bentuk perubahan diterima. Ada proses kerjasama antara developer dengan pebisnis selama proyek berjalan, menciptakan lingkungan dengan orang-orang bermotivasi tinggi agar proyek bisa selesai dengan efektif dan efisien. Komunikasi langsung sangat diperlukan dalam proses pengembangan software. Kemajuan proyek dinilai dari software yang mampu bekerja dengan baik sesuai harapan. Sumber daya atau resource yang ada harus dimaksimalkan dengan kesederhanaan. Manajemen semua tim developer sangat mempengaruhi kebutuhan arsitektur dan software. Untuk mengatur pola kerja sehingga lebih efektif, tim pengembang melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala. Contoh kasus dari metode agile. Sebuah perusahaan media sosial sedang mengembangkan fitur baru untuk platformnya. Tim pengembang mulai mengembangkan fitur tersebut berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Namun, setelah beberapa minggu bekerja, tim pengembang menyadari bahwa kebutuhan pelanggan telah berubah. Tim pengembang kemudian beradaptasi dengan perubahan tersebut dan mengembangkan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang terbaru. Selanjutnya, prinsip dari metode waterfall. Prinsip dari metode waterfall linear, yaitu pengembangan dilakukan secara berurutan dari fase 1 ke fase berikutnya. Berfokus pada perencanaan. Fase analisis kebutuhan digunakan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada dokumentasi. Setiap fase dari proses pengembangan harus didokumentasikan secara lengkap. Harus dilakukan pengujian pada setiap tahapnya. Pengujian pada setiap tahap dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil pengembangan sudah memenuhi persyaratan. Pengujian ini akan membantu untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada hasil pengembangan. Contoh kasus dari metode waterfall. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi ERP. Perusahaan tersebut dapat menggunakan metode waterfall untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Pertama, perusahaan akan melakukan analisis kebutuhan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Setelah analisis kebutuhan selesai, perusahaan akan membuat desain aplikasi. Selanjutnya, perusahaan akan mengimplementasikan aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah implementasi selesai, perusahaan akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Sekian, terima kasih.